tanpa mencuci dulu. Kan Rasulullah pernah diundang sama orang Yahudi. Ketika Rasulullah hijrah itu kan disambut orang Yahudi juga nyambut. Orang Yahudi nyambut. Di antara sering yang Rasulullah diajak makan. Di antaranya dia sambut pernah Rasulullah suatu waktu diajak makan sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu bahwa Rasulullah itu suka kikil. Waktu itu belum ada hal yang perintah yang sesembelihan yang lain gitu, yang ada aturan yang lain. Nah ini kemudian dikasih racun. Rasulullah sering makan tempat, jadi masalah. Gitu. Jadi tempat yang Rasulullah diundang ke sini dan Rasulullah selalu menghadiri setiap undangan. Itu untuk Rasulullah yang diracun itu. Ya, yang diracun. Salah satunya Rasulullah meninggal itu karena racunnya itu. Sakit beliau. Nah ini kan kemudian antara Rasulullah begitu kemudian hadisnya semacam ini ada dua. Maka kan sebagaimana urutan hadis, maka hadis af'al itu lebih kuat daripada hadis aqwal. Hadis yang berupa tingkah laku, praktek itu lebih kuat daripada qaul. Rasulullah melakukannya di banyak ini berarti secara tidak langsung bahwa Rasulullah menetapkan hukum. Sudah tidak apa-apa kalau kelihatan bersih, bismillah sudah. Jangan bertanya cara membersihkannya apa, dipakai apa. Al aslu fiha tahur. Aniyah itu pada aslinya awalnya adalah suci gitu. Hadis apa? Hadis aqwal ini ada. Makanya sahabat, yaitu dicuci dulu gitu. Ini makanya jumhur ulama mengatakan aqwal af'alnya itu lebih kuat daripada. Jadi kita ke kantin nggak usah bawa piring lagi. Bawa uang yang penting. Begitu nggak apa-apa. Pertanyaan Pak Giri muncul. Kalau di kantin kan kadang-kadang ada bab 1 tadi. Sekarang. Gimana kalau ada bab 1 gitu? Ada bab 1. Yang menjadi masalah yang harus kita hindari adalah kalau ada bab 1-nya di sebelahnya, kemudian ada dagingnya di sini. Apalagi kalau centongnya itu sama gitu. Ambilnya sama gitu kan. Bikin enak itu. Maka itu dihindari. Kalau ada ini. Walaupun kita piringnya tahu kita nih, piring yang ini tuh dipakai, tahu piringnya agak goresannya gitu. Tahu nih piring gores kemarin dipakai teman saya ada bab 1-nya. Sekarang ada lagi. Kita nggak usah bertanya. Nggak usah bertanya bagaimana dia nyuci. Hukumnya sudah suci. Kecuali kalau kita tahu, cari sendiri gimana nyuci. Wah ini nggak bersih nih. Ya itu haram jadinya. Makanya dalam hukum usul fiqh ada namanya nahnu nahkumu bil-dhahir wallahu yatawalla as-sarair. Ada hukum ini usul fiqh. Kita itu menghukumi secara zahir dan Allah yang mengetahui secara batinnya. Kita jangan terlalu repot mencari batinnya seperti apa. Tapi kita lihat secara Allah serahkan kepada. Paham ya sahabat? Terukur namanya. Hadis yang ke-20. Wa'an Imran, dan dari Imran ibnu Husain, putranya Husain radhiyallahu anhu. Annan nabiyya, sesungguhnya Nabi, wa ashabahu, dan para sahabatnya Nabi, tawaddu, wudu. Mereka wudu mimma zadatim ro'atin. Mazadah itu artinya adalah alatun yasqi fihal ma' wa jam'a mazai. Wa jam'uha mazai. Al-mazadah itu alatun, tempat yastaqi fihal ma', yang menghimpun air. Tempat untuk menghimpunnya air. Jamaknya adalah mazayid. Jadi tempat yang terbuat dari kulit ini, tempatnya terbuat dari kulit mazayid itu. Dari seorang perempuan musyrikatun yang
Dan ini bisa kita lihat bahwa kulit tadi yang sudah disamak menghimpun air, maka tidak membuat air itu najis. Karena kulit itu tadi sudah dihukumi sebagai suci. Karena sudah suci. Fi hadisun qawi, hadis yang panjang. Luar biasa loh, tadi sampai segitunya diatur ya. Iya. Tinggi ya. Terus kami. Hadis yang ke-21. Wa an Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna qadahan Nabi, sesungguhnya pinggan itu mangkok ya. Pinggannya Nabi ingkasaro, pecah pinggannya. Fattakhadha, maka Nabi mengambil maka nasya'bi, tempat pecahannya itu silsilatan. Jadi pecahan-pecahan itu jadi penghubung. Silsilah itu maksudnya penghubung. Ada perang namanya Zatus Salasil, perang yang mempunyai rantai. Di dulu Persia itu perang lawan Muslim itu gentar, biar nggak lari pasukannya dikasih rantai. Sehingga namanya perang Zatus Salasil, perang yang mempunyai rantai. Kalau pasukan Persia dikasih rantai kakinya supaya, tapi tetap mansalnya jatuh kan. Justru kayak gitu jadinya. Iya. Dalam Al-Quran kan aja salasila wa aghlala wa sa'ir. Jadi di apa namanya di akhirat itu nanti orang itu di salah satu dicambuk dengan salasil, dengan rantai. Makanya di sini silsilah, maksudnya adalah kenapa rantai? Rantai dengan rantai itu saling mengikat. Silsilatan itu mengikat. Makanya orang namanya silsilah. Silsilah apa namanya? Keluarga. Itu adalah penghubung, pengikat satu dengan yang lain. Silsilatan itu adalah menghubung, ya. Min fiddatin, dari perak. Jadi Rasulullah SAW pernah mangkoknya itu pecah. Kemudian satu dengan satu yang lainnya itu dipersatukan dengan perak. Itu tidak menjadi masalah. Sehingga menjadi hukum bahwa kalau piring atau anir atau tempat makan atau sendok terlapisi emas atau terlapisi perak, tapi kadarnya sedikit, maka tidak menjadi masalah. Paham ini? Ada pertanyaan? Sedikit besarnya relatif berarti ya. Kan? Ya termasuk dominannya berapa? Kan tinggal persen aja. Ini disambung itu kayak solder gitu ya. Solder. Baterai ya. Tapi tadi kalau yang campuran tadi yang diungkapkan dengan ini, itu campuran emas dengan persentase ini masuk ya? Iya, termasuk. Jadi kalau yang persentase emasnya lebih gede nggak boleh? Nggak boleh. Ya. Kalau hanya sepuhan aja sekian persen boleh. Termasuk diantaranya ini ya, jam. Tapi untuk bagian-bagian yang lain yang menjadikan sombong kayak gigi, meskipun ini ya ulama itu mengatakan itu tidak boleh. Gigi mentang-mentang kaya